Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami kelompok 2D akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk anggotanya yang pertama yaitu Adi Winata dengan NIM I04200002. Kemudian Aulia Utsai yaitu dengan NIM I04200033. Yang selanjutnya Dwi Budi Setiawan dengan NIM I04200045. Yang kemudian saya sendiri dengan Subekti dengan NIM I04200108. Untuk yang terakhir yaitu Sinta Rahul Saputri dengan NIM I04201132. Eh, Pembahasan berikutnya yaitu table of content. Pada chapter 2 yang pertama introduction, yang kedua input atau output sinyal konsep, yang ketiga sinyal analisis, yang keempat sinyal amplitudo dan frekuensi. Yang terakhir Fourier transfer the frequency spectrum. Yang untuk chapter 3-nya yaitu yang pertama introduction, yang kedua general model for a measurement system, yang ketiga special chassis of the general system model, yang keempat transfer function, yang kelima phase linearity, yang keenam multiple function input, yang ketujuh couple system. Oke, untuk yang pertama yaitu introduction atau pengenalan. Static and dynamic characteristic of sinyal, yaitu pengukuran merupakan mengambil sebuah nilai input yang kemudian diubah menjadi nilai output dan dapat diamati. General behavior, banyak sistem pengukuran menunjukkan respon serupa di berbagai kondisi yang menunjukkan bahwa kinerja dan kemampuan sistem pengukuran dapat dijelaskan secara umum. Klasifikasi of waveform, sinyal dapat diklarifikasikan sebagai analog, waktu secret, atau digital. Sinyal analog adalah sinyal kontinu, di mana satu kuantitas yang berubah terhadap waktu mewakili variabel berbasis waktu lainnya. Sinyal semacam ini bekerja dengan nilai fisik dan fenomena alam seperti gempa bumi, frekuensi, gunung Merapi, kecepatan angin, dan sebagainya. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan presentasi untuk memaparkan materi mengenai konsep sinyal input atau output. Next. Nah, jadi sebelum kita masuk ke konsep sinyal input atau output, jadi di sini saya akan menyampaikan bahwa ada dua tanggung jawab penting seorang engineer dalam pengukuran. Yang pertama yaitu memilih sistem pengukuran. Nah, contoh sederhana dari pemilihan sistem pengukuran ini adalah pemilihan pengukur ban untuk mengukur tekanan udara pada ban sepeda atau ban mobil, seperti yang ditunjukkan pada gambar di slide. Jadi pengukur ban mobil akan diperlukan untuk menunjukkan tekanan hingga 275 kPa. Tetapi pengukur ban sepeda mungkin akan diperlukan untuk menunjukkan tekanan yang lebih tinggi, yaitu mungkin bisa sampai 700 kilopascal. Nah, gagasan tentang jangkauan suatu instrumen dari batas pengukuran bawah ke atas merupakan dasar untuk semua sistem pengukuran dan menunjukkan bahwa beberapa pemahaman dasar tentang sifat sinyal input. Nah, dalam hal ini besaran diperlukan dalam mengevaluasi atau memilih pengukuran sistem untuk aplikasi tertentu. Next. Dan tugas yang kedua yaitu menafsirkan output dari sistem pengukuran. Tugas yang jauh lebih sulit adalah evaluasi output dari sistem pengukuran ketika waktu atau perilaku spasial input tidak diketahui. Nah, mungkin tadi dalam mengukur tekanan ban itu tidak berubah saat kita mencoba mengukurnya, tetapi bagaimana jika kita ingin mengukur sebuah tekanan dalam silinder pada mesin mobil. Nah, kita tahu bahwa tekanan dalam silinder itu berubah terhadap waktu. Nah, jika tugas kita ini memilih sistem pengukuran untuk menentukan tekanan yang berubah terhadap waktu ini, informasi tentang variasi tekanan dalam silinder mungkin akan diperlukan. Nah, jadi melalui termodinamika dan juga rentang kecepatan mesin, dimungkinkan untuk memperkirakan besarnya tekanan yang diharapkan dan juga laju perubahannya. Next.
Selanjutnya kita masuk ke definisi dari sinyal itu sendiri. Jadi sinyal ini merupakan informasi fisik mengenai variabel terukur yang ditransmisikan, baik antara suatu proses dengan sistem pengukuran, antara tahapan sistem pengukuran, atau sebagai suatu output dari sistem pengukuran. Nah, jenis dari sinyal itu sendiri ada 3, yaitu analog, discrete time, dan juga digital. Untuk lebih lanjutnya akan dibahas di slide berikutnya. Next. Dan yang pertama adalah sinyal analog. Jadi sinyal analog ini menggambarkan suatu sinyal yang kontinu dalam waktu. Karakteristiknya dapat berubah sesuai dengan informasi yang didapat, serta besar sinyal adalah kontinu memiliki range nilai. Nah, untuk gambar dari sinyal analog itu sendiri dapat dilihat pada gambar di samping. Next. Jenis sinyal yang kedua yaitu discrete time sinyal. Nah, discrete time sinyal ini hanya menginformasikan besarnya sinyal pada discrete point in the time. Nah, gambar sinyalnya dia dapat dilihat pada gambar di bawah tulisan. Next. Jenis yang ketiga yaitu sinyal digital. Jadi sinyal digital ini sangat berguna ketika akuisisi dan pemrosesan data dilakukan dengan menggunakan komputer digital. Karakteristiknya apa aja? Yang pertama, sinyal digital ini merupakan discrete time sinyal, dan juga besaran sinyal digital juga discrete dan ditentukan oleh proses yang dikenal sebagai kuantisasi pada setiap titik waktu discrete. Untuk bentuk gelombang atau bentuk sinyalnya dapat dilihat pada gambar di slide. Next. Nah, berikutnya ada A atau D atau analog to digital converter, dan juga D atau A atau digital to analog converter. Jadi untuk analog to digital converter merupakan peralatan untuk mengubah data dari sistem analog ke digital. Sedangkan untuk digital to analog converter itu merupakan peralatan untuk mengubah data dari sistem digital ke analog. Next. Nah, untuk perbedaan dari sinyal analog dan juga sinyal digital dapat dilihat pada tabel berikut. Next. Untuk keuntungan dari pemrosesan sinyal secara digital itu sendiri antara lain lebih mudah menyimpan hasil pengolahan, media penyimpanan digital dapat menggunakan elemen memori, lebih tahan terhadap noise, dan juga tahan terhadap perubahan temperatur. Sedangkan untuk kelemahannya yaitu dapat terjadi kehilangan informasi karena pembulatan saat kuantisasi, pembalikan ke sinyal analog, dan juga diperlukan waktu proses yang lebih lama atau perlu waktu sampling dan juga rekonstruksi ulang. Next. Nah, untuk karakteristik sinyal itu ada 2, yaitu statis dan juga dinamis. Next. Untuk bentuk fungsi dari sinyal statis, dinamis, dan non-deterministik dan juga deterministik sinyal dapat dilihat pada gambar di slide. Next. Nah, untuk sinyal statis itu tidak berubah terhadap waktu, contohnya diameter poros, umur baterai, temperatur ruang. Nah, untuk perubahan fisik yang sangat perlahan itu biasanya digolongkan sebagai sinyal statis, sedangkan sinyal dinamis itu bergantung pada waktu. Ada 2 jenis dari sinyal dinamis, yaitu deterministik dan juga non-deterministik. Untuk gambar dari sinyal deterministik dan juga sinyal non-deterministik dari jenis sinyal dinamis dapat dilihat pada gambar di slide. Next. Nah, untuk perbedaan sinyal deterministik dan juga non-deterministik, untuk sinyal deterministik, keseluruhan nilainya dapat ditentukan dengan suatu persamaan matematis, contohnya gelombang sinus, step function, dan juga ramp function. Nah, sinyal deterministik itu dapat terjadi secara steady periodik dan juga aperiodik. Sedangkan untuk sinyal non-deterministik itu memiliki nilai random atau tidak diketahui dengan pasti untuk waktu yang diberikan, contohnya transmisi data file dari satu komputer ke komputer lain. Next. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Berikutnya subbab 3 yaitu sinyal analisis. Next. Sinyal analog yang kontinu pada selang waktu dari T sampai T2 memiliki nilai rata-rata atau rata-rata dari sinyal ini dapat ditentukan dengan rumus berikut, yaitu Y bar sama dengan integral T batas atas T2 dengan batas bawah T1 Y dalam kurung T dt per integral T2 T1 dt. Kemudian untuk daya yang hilang dalam resistor karena aliran sebuah
dirumuskan dengan P sama dengan I kuadrat kali R. Kemudian jika arus berubah terhadap waktu, maka total energi listrik yang hilang dalam resistor selama waktu T1 sampai T2 menjadi integral T2 T1 PDT sama dengan integral T2 T1 dalam kurung I dalam kurung T pangkat 2 RDT. Next. Kemudian mengenai signal root mean square value. Besar arus efektif yang konstan menghasilkan total yang sama disipasi energi dalam resistor sebagai arus yang berubah-ubah terhadap waktu. Dengan mengasumsikan bahwa resistensi konstan, arus ini dapat ditentukan dengan rumus IE sama dengan akar seper T2 min T1 integral T2 T1 dalam kurung I T kuadrat DT. Nilai arus ini disebut dengan nilai arus root mean square RMS. Nilai RMS dari setiap variabel analog kontinu atau YT sepanjang waktu dinyatakan dengan IRMS sama dengan akar seper T2 min T1. Next. Kemudian lanjut. Discrete time or digital signal. Sinyal yang bergantung pada waktu YT dapat ditentukan oleh himpunan diskrit dari nilai N angka dari T1 ke T2 mulai konversi, yaitu YT Y R delta T R sama dengan 0,1 sampai N min 1 menggunakan konvolusi sampel yaitu Y dalam kurung R delta T sama dengan Y T delta T min R delta T sama dengan YI dengan I sama dengan 0, 1, 2 sampai N min 1. Untuk sinyal waktu diskrit atau sinyal digital, nilai rata-rata dapat ditentukan melalui ekuivalen diskrit, yaitu Y bar sama dengan seper N sigma N min 1 T sama dengan 0 YI. Kemudian nilai RMS dapat diperkirakan dengan diskrit setara dengan persamaan tersebut. Lanjut. Karakteristik komponen yang berfluktuasi sehingga sinyal mudah diamati seperti yang ditunjukkan pada gambar B. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu sinyal amplitude dan frekuensi. Sinyal amplitude dan frekuensi yaitu faktor kuncinya dalam perilaku sistem pengukuran adalah sinyal input dan sistem. Sebuah sarana diperlukan untuk mengklarifikasikan bentuk gelombang atau sinyal input dan output yang dihasilkan relatif terhadap besaran dan frekuensi. Sinyal yang sangat kompleks bahkan dan sifatnya non-deterministik dapat didekati
sebagai deret tak hingga fungsi sinus dan kosinus. Sinyal yang sangat kompleks bahkan sifatnya non-deterministik dapat didekati sebagai deret tak hingga fungsi sinus dan kosinus. Next. Berikut yaitu contoh gambar pemisahan cahaya putih menjadi spektrum berwarna-warna. Warna sesuai dengan frekuensi atau panjang gelombang, intensitas cahaya dengan amplitudo yang bervariasi. Kita lanjut. Selanjutnya periodik sinyal. Konsep dasar frekuensi dan amplitudo dapat dipahami melalui pengamatan dan analisis grafik periodik. Sinyal periodik adalah sinyal yang mengalami pengulangan bentuk dan sama pada selang waktu tertentu. Contoh sinyal periodik termasuk sinyal sinusional dan sinyal non-sinusoidal yang diulang secara berkala, seperti urutan gelombang persegi panjang yang digunakan radar. Next. Periodik jadi waktu yang dibutuhkan oleh massa untuk menyelesaikan satu siklus lengkap, yaitu gerak disebut periode dan umumnya diwakili oleh simbol T. Frekuensi sendiri frekuensi terkait dengan periode dan didefinisikan sebagai jumlah siklus lengkap gerakan persatuan waktu. Frekuensi ini F diukur dalam siklus per detik. 1 Hz sama dengan 1 siklus per second sama dengan 1 Hz. Berikut hubungan antara persamaan F, omega, dan T. Next. Frekuensi analisis. Selanjutnya, frekuensi analisis dalam pengukuran banyak sinyal yang dihasilkan dari pengukuran variabel dinamis bersifat tingkat perubahan yang terus-menerus yang dapat menyulitkan sistem pengukuran. Untuk itu, kita dapat memisahkan sinyal tersebut ke dalam fungsi sinus dan kosinus. Dengan kata lain, setiap sinyal kompleks dapat dianggap sebagai terdiri sinus dan kosinus dari periode yang berbeda bersama-sama dalam seri trigonometri tak terbatas. Berikut secara teori analisis Fourier pada dasarnya memungkinkan semua fungsi matematika dari kepentingan praktis untuk diwakili oleh serangkaian sinus dan kosinus yang terbatas. Berikut terdapat definisi Fourier. Yang pertama, fungsi YT adalah fungsi yang periodik yang dapat dibilang positif T sehingga Y kurung YT adalah T. Jika Y1T dan Y2T memiliki periode, maka AY1T ditambah BY2T. Yang kedua yaitu deret trigonometri dapat ditulis sebagai berikut. A0 ditambah A1 cos theta plus B1 kali sin theta T kali sin T plus A2 cos 2T ditambah B2 kali sin 2T dan seterusnya, di mana AN dan BN adalah koefisien deret. Oke, selanjutnya. Materi yang selanjutnya adalah mengenai Fourier series and coefficient atau deret Fourier dan koefisien. Next. Jadi, sebuah fungsi periodik YT dengan periodenya itu T sama dengan 2pi, itu dapat dituliskan dalam deret trigonometri dalam bentuk
T, yaitu YT sama dengan A0 plus sigma dari AN cos NT plus BN sin NT dengan batas N sama dengan 1 hingga sampai tak hingga dengan keterangan YT itu adalah nilai yang sudah diketahui, sedangkan nilai AO, A0, AN, dan BN itu akan dicari dengan persamaan yang lainnya. Nah, rumus yang saya sebut sebelumnya itu disebut juga dengan deret Fourier. Untuk nilai A0 itu dapat kita cari dengan mengintegralkan persamaan deret yang di atas itu dari min pi sampai pi, di mana nanti setelah diintegralkan, maka integral dari cos NT dan juga integral sin NT itu bernilai 0. Sehingga untuk nilai A0-nya itu dapat dituliskan sebagai A0 sama dengan 1/2 pi integral dari YT dengan batas min pi sampai pi. Next. Nah, persamaan deret Fourier sebelumnya itu saya menyebutkan ada variabel N. Nah, N di sini maksudnya adalah besarnya frekuensi yang bekerja pada deret sinyal input. Ketika N-nya itu sama dengan 1, yang mana N sama dengan 1 ini didapatkan dari omega sama dengan 2pi/2pi menghasilkan 1, maka deret Fourier ini kita sebut sebagai frekuensi fundamental dan memiliki nilai frekuensi terendah dalam deret ini. Dan untuk ilustrasinya itu dapat dilihat pada gambar yang sebelah kiri. Sedangkan untuk N sama dengan 2, 3, 4, dan seterusnya, itu kita menyebutnya sebagai harmonik. Sebagai contoh, ketika N-nya sama dengan 2, berarti second harmonik. Ketika harmoniknya ketiga, berarti kita tuh, di situ dapat dilihat pada gambarnya, ketika harmonik ketiga, itu ilustrasinya itu menggambarkan terdapat 3 amplitudo. Dan untuk contoh-contoh selanjutnya ya sama. Next. Nah, kalau tadi sudah mencari A0, nah kan kurang AN sama BN. Nah, AN BN ini kita sebut sebagai koefisien Fourier untuk fungsi YT. Untuk nilai koefisien AN itu dapat dirumuskan dengan seperti integral dari YT cos NT dt dengan batas min pi sampai pi, di mana koefisien ini didapatkan dengan cara mengalihkan persamaan deret Fourier di slide sebelumnya dengan cos NT, lalu diintegralkan dengan batas integral min pi sampai pi. Sedangkan untuk nilai koefisien BN itu dirumuskan sama seperti koefisien AN. Di sini yang membedakan hanyalah cos dan sinnya. Kalau AN itu cos, kalau BN itu sin NT dt. Yang mana koefisien BN ini didapatkan dengan cara mengalihkan persamaan deret Fourier dengan sin NT, lalu sama juga diintegralkan dengan batas integral min pi sampai pi. Next. Nah, selanjutnya adalah Fourier coefficient for function having arbitrary periods atau koefisien Fourier untuk fungsi yang periodenya itu berubah-ubah. Next. Koefisien deret Fourier trigonometris pada sebelumnya itu memiliki fungsi periode T-nya itu berubah-ubah, itu untuk koefisiennya itu kita dapat rumuskan seperti yang tertera pada slide, yaitu untuk A0, AN, BN itu sudah tertera pada slide. Yang membedakan di sini dengan rumus sebelumnya adalah tadi itu kan yang A0 kan itu 1/2pi, yang AN itu kan 1/pi. Nah, di sini kan karena periode T-nya berubah-ubah, maka yang di sini diganti dengan T, terus yang AN sama BN itu diganti dengan 2/T. Integralnya pun berbeda. Di sini integralnya itu dari min T/2 sampai T/2. Di mana nilai N-nya ini itu bernilai konstanta biasa, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan T ini merupakan periode yang terhadap fungsi YT-nya, dan nilainya itu adalah 2pi/omega. Next. Nah, dari koefisien di atas yang sebelumnya saya sebut, itu kita dapat menuliskan ulang untuk persamaan deret Fourier-nya dengan fungsi periode T-nya berubah-ubah itu seperti yang tertera pada slide itu. Nah, perbedaan pada rumus sebelumnya yaitu pada omeganya. Di rumus sebelumnya itu tidak ada omeganya, sedangkan ketika deret Fourier ini fungsi periodenya berubah-ubah, maka omeganya ini dimasukkan dalam persamaan cos dan sinnya. Nah, deret sinus dan kosinus di atas juga dapat ditulis sebagai deret sin atau cos yang melewati sudut fasa. Pada rumus yang sudah tertera pada slide, untuk YT itu menunjukkan adanya fungsi cos, dan YT yang bisa juga dituliskan dalam fungsi cos, bisa juga dituliskan dalam fungsi sin. Nah, untuk fungsi cosnya itu sudut fasa terbentuk itu adalah negatif, dan untuk sudut fasa di sin itu yang terbentuk adalah positif, di mana untuk nilai sudutnya itu kita bisa mencari dengan persamaan tan pi n sama dengan bn per AN dan seterusnya itu. Dan variabel CN yang juga ada di rumus itu juga bisa dicari dengan akar dari N kuadrat plus BN kuadrat. Next. Nah, selanjutnya adalah even and odd functions atau fungsi ganjil genap. Next. Jadi sebuah fungsi itu dapat dikatakan sebagai fungsi genap ketika fungsinya itu memenuhi G min T sama dengan GT. Contohnya di sini adalah fungsi cos. Dan jika kita mengaplikasikan pada deret Fourier sebelumnya, maka didapatkan rumus yang tertera pada slide,
di mana direct-nya itu hanya mengandung kondisi cos. Beda lagi dengan fungsi ganjil. Fungsi ganjil itu bisa dikatakan sebagai ganjil ketika memenuhi H-T sama dengan min HT. Contohnya di sini adalah fungsi sin, dan jika diaplikasikan pada direct Fourier, maka didapatkan rumus yang tertera juga pada slide itu yang sebelah kanan. Dengan direct-nya itu hanya mengandung kondisi sin saja. Next. Oke, yang selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya subbab 5 yaitu Fourier transform and the frequency spectrum. Teori analisis Fourier menunjukkan bahwa fungsi apapun dapat dinyatakan sebagai direct Fourier. Teknik ini untuk dekomposisi sinyal dinamis yang diukur dalam hal amplitudo dan frekuensi. Bagian dinamis dari sinyal periode arbitrer dijelaskan oleh persamaan fungsi AN dan BN. Yang AN dapat fungsi AN sama dengan 2/T integral batas atas T per 2, batas bawahnya min T per 2 YT cos N omega T dt. Yang BN sama aja rumusnya tapi menggunakan sin. Lalu pada limit saat T mendekati tak hingga, direct Fourier menjadi persamaan integral. Jarak antara komponen frekuensi menjadi sangat kecil. Koefisien AN dan BN menjadi fungsi kelanjutan dari frekuensi di mana A omega sama dengan integral batas atas tak hingga, batas bawah min tak hingga, YT cos omega T dt, sedangkan B omeganya menggunakan YT sin omega T dt. Lalu dalam mengembangkan transformasi Fourier perlu mempertimbangkan bilangan kompleks yang didefinisikan sebagai omega sama dengan A omega min IB omega. Dari persamaan tadi, lalu dari persamaan integral tadi lalu dimasukkan ke persamaan Y omega sehingga dapat didapatkan persamaan sebagai Y omega sama dengan integral batas atas tak hingga, integral batas bawahnya min tak hingga YTE pangkat min I omega T kali dt. Lalu frekuensi siklus F dalam Hertz terkait dengan frekuensi melingkar dan periodenya dengan F sama dengan omega per 2pi sama dengan seperti, sehingga menjadi persamaan YF sama dengan integral batas atasnya tak hingga, integral batas bawahnya min tak hingga YT E pangkat min I 2pi FT kali dt. Lalu jika YT diketahui atau diukur, kita dapat memulihkan sinyal YT dari persamaan YT sama dengan integral batas atas tak hingga, batas bawahnya min tak hingga YF E pangkat I 2pi FT kali DF. Lalu besarnya YF juga disebut modulus dan diberikan dengan persamaan mutlak YF sama dengan akar RE YF kuadrat plus EM YF kuadrat dengan fase dengan persamaannya flux F sama dengan tan min 1 kali IM YF per REF. Lalu koefisien Fourier terkait dengan istilah kosinus dan sinus. Kemudian amplitudo YT dapat dinyatakan dengan spektrum frekuensi amplitudonya atau hanya disebut sebagai spektrum amplitudonya dengan persamaan CF sama dengan akar AF kuadrat plus BF kuadrat, dan spektrum fasenya dengan persamaan flux F sama dengan tan min 1 BF per AF. Lalu sistem akuisisi data berbasis komputer. Lalu ada discrete Fourier transform ya. Di sini sistem akuisisi data berbasis komputer merupakan metode yang paling umum untuk merekam data. Data diperoleh selama periode waktu yang terbatas daripada periode waktu yang tak terbatas, yang nyaman secara matematis. Kumpulan data discrete yang berisi nilai n yang mewakili interval waktu dari 0 hingga TF akan secara akurat mewakili sinyal asalkan periode pengukuran telah dipilih dengan benar dan cukup panjang. Transformasi dari sinyal waktu kontinu ke discrete dijelaskan dengan persamaan Y R delta T sama dengan YT delta dalam kurung T min R delta T dengan R sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya hingga N-1, di mana delta dalam kurung T min R delta T merupakan fungsi impuls unit tertunda dan
Y dalam kurung R delta T mengacu pada kumpulan data diskrit yang diberikan oleh Y R delta T untuk R sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya hingga N min 1. Lalu kita masuk ke chapter 3. Di chapter 3 ini di subbab 1 membahas tentang introduction. Pada bab ini akan diperkenalkan konsep simulasi sistem pengukuran perilaku melalui permodelan matematika. Bab ini juga akan membahas tentang respons sistem terhadap jenis sinyal masukan tertentu. Lalu setelah menyelesaikan bab ini, pembaca dapat menghubungkan model sistem ukuran generalisasi ketanggapan dinamis, menggambarkan dan menganalisis model sistem of zero, first, and second order, dan memprediksi perilaku umum sistem tersebut. Lalu dapat menghitung sensitivitas statis skala besarnya dan pergeseran fase untuk berbagai sistem dan gelombang masukan. Lalu dapat menyatakan pentingnya linearity fase dalam mengurangi distorsi sinyal. Dan yang terakhir, menganalisis respons sistem pengukuran ke bentuk gelombang masukan yang rumit dan menentukan respons sistem pengukuran terpadu. Lalu subbab kedua mengenai general model for a measurement system. Semua sinyal, baik input maupun output, bisa diklasifikasikan sebagai sinyal statis, dinamis, atau kombinasi dua sinyal tersebut. Pada sinyal statis, hanya satuan sinyal yang dibutuhkan untuk merekonstruksi ulang sinyal input berdasarkan indikasi sinyal output. Sedangkan pada sinyal dinamis, amplitude sinyal, frekuensi, dan informasi gelombang umum dibutuhkan untuk membangun ulang sinyal input. Karena sinyal dinamis dipengaruhi oleh waktu dan sistem pengukurannya harus cepat agar dapat mengejar sinyal input. Maka dari itu, kita harus mengerti bagaimana sinyal masuk diaplikasikan ke sensor, karena hal tersebut memainkan peran dalam respons sistem. Perilaku umum dari sistem pengukuran untuk beberapa input yang umum, hubungan sinyal input-output dibutuhkan untuk membenarkan tafsiran sinyal pengukuran. Tugas utama dari sistem pengukuran adalah mendeteksi sinyal input dan menerjemahkan informasi tersebut menjadi dapat dipahami dengan mudah dan berbentuk output yang dapat dikuantifikasi. Lalu berikut ini merupakan gambar model parameter gabungan suspensi mobil yang menunjukkan input dan output sinyal ya. Inputnya dari gelombang permukaan jalannya, input ke bagian ban, lalu aksi reaksinya di bagian pernya ini. Pernya memberikan output sinyal ke dorongan ke atas. Lalu berikut merupakan gambar operasi sistem pengukuran pada sinyal input FT dan memberikan sinyal output YT. Ya, pada gambar di bawah ini. Next. Lalu sebab selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Sebab selanjutnya yaitu spatial chassis of the general response model. Yang pertama yaitu zero order system. Model paling sederhana dari sistem pengukuran yang digunakan dengan sinyal statis adalah model zero order system. Ini diwakili oleh persamaan diferensial order 0 atau A0Y sama dengan FT. Membagi melalui YT sama dengan KF kali T. Di mana K sama dengan 1 per A0, K disebut sensitivitas statis atau penguatan tetap dari sistem. Dalam model zero order, output dari sistem dianggap sebagai sinyal input secara instan. Untuk real system, konsep zero order sistem digunakan untuk memodelkan respon sistem pengukuran yang tidak tergantung waktu terhadap input statis. Pada kenyataannya, konsep order 0 dapat memodelkan sistem apapun selama kalibrasi statis. Ya, selanjutnya determination of K. Sensitif statis ditemukan dari
dari kalibrasi statis sistem pengukuran ini adalah kemiringan dari kalibrasi K sama dengan dy per dx. Next. Baik, yang selanjutnya adalah first order system atau sistem order pertama. Jadi saat kita melakukan pengukuran dan di dalam pengukuran itu terdapat elemen penyimpanan, maka sistemnya itu tidak akan bisa merespon secara cepat terhadap perubahan input. Atau secara umum kita bisa katakan ketika sistem dengan penyimpanan atau memiliki kemampuan yang disipatif, tapi sistem itu mengabaikan gaya inersianya, maka dapat dimodelkan dengan persamaan diferensial order pertama, yaitu A1 kali Y dot plus A0 kali Y sama dengan FT, di mana Y dot ini yang seperti kita ketahui adalah turunan Y terhadap waktu, yaitu dy per dt. Dan persamaan di atas, apabila dibagi dengan A0, maka menghasilkan tau Y plus Y sama dengan K kali FT. Dengan tau ini adalah A1 per A0, dan tau ini adalah konstanta waktu dari sistem. Nah, konstanta waktu ini memberikan pengukuran kecepatan dari respon yang diberikan oleh sistem. Maksudnya, konstanta ini memberikan pengukuran seberapa cepat sistem ini merespon sebuah input. Lalu untuk memahami konsep sistem order 1 ini, maka kita dapat memisalkan respon dari sistem order pertama ini dengan dua bentuk sinyal input. Next. Nah, di sini akan menerangkan sinyal input yang pertama, yaitu di step function input. Next. Nah, di step function input ini, atau disebut juga dengan fungsi langkah, itu dilambangkan dengan A kali UT, atau yang dapat didefinisikan sebagai A kali UT itu bernilai 0 ketika T-nya itu kurang dari sama dengan 0 negatif. Dan A kali UT sama bernilai A, atau A ini adalah amplitudo, itu ketika T-nya itu lebih dari atau sama dengan 0 plus. Dan UT ini merupakan atau menunjukkan satuan dari step function yang kemudian dapat digambarkan pada grafik yang tertera pada slide. Nah, secara garis besar sebenarnya fungsi ini digunakan untuk apa sih? Jadi fungsi ini tuh menggambarkan perubahan mendadak pada sinyal input dari sebuah konstanta nilai satu magnitudo ke nilai konstanta magnitudo lain. Seperti halnya saat kita melihat ada perubahan mendadak yang terjadi pada beban, perpindahan, ataupun variabel fisikal lainnya. Next. Lalu ketika step function ini diinputkan dan diterapkan dalam sistem pengukuran, maka kita akan tahu seberapa cepat sistem ini akan merespon perubahan dalam sinyal masukan tersebut. Lalu untuk mengilustrasikannya, misalkan kita mengapply step function ini sebagai input di general first order system, maka kita bisa menyeting FT tadi ada di persamaan sebelumnya, FT itu sama dengan A kali UT, yang kemudian menghasilkan persamaan to Y dot plus Y sama dengan K kali A kali UT, di mana K kali A kali UT ini sama dengan nilainya di persamaan sebelumnya, yaitu K sama dengan FT. Nah, lalu dengan kondisi awalnya itu dilambangkan dengan Y0, lalu penyelesaian untuk T lebih dari sama dengan 0 plus, itu kita dapat dituliskan sebagai YT sama dengan KA plus Y0 min KA kali E pangkat min T per tau. Nah, di sini fungsi di atas itu menunjukkan bagaimana sebuah sistem itu jika dihadapkan dengan perubahan langkah atau step function dalam sinyal inputnya. Dan ini berarti bahwa di persamaan itu kan ada keterangan, ada time response, steady response, transient response. Nah, YT ini menunjukkan output yang ditunjukkan oleh tahap tampilan pada sistem, bagaimana sistem ini merespon terhadap waktu. Sedangkan yang KA itu adalah steady response. Steady response ini ketika T-nya itu lebih dari tak hingga, maka respon YT-nya itu akan mendekati nilai stabil, itu dikatakan sebagai steady response. Terus untuk yang transient response itu ketika T-nya itu lebih dari tak hingga, maka besarnya nilai pada kondisi ini berkurang hingga menjadi 0. Ketika kondisi ini menjadi 0, maka nanti bisa disebut sebagai transient response. Next. Nah, di sini kita misalkan kondisi awal Y0-nya itu kurang dari A, amplitudo, hingga respon waktu yang diberikan untuk membentuk sebuah grafik, respon waktu yang diberikan itu membentuk sebuah grafik yang seperti yang tertera pada slide sebelah kiri itu. Nah, nilai output pada grafik tersebut kan bisa kita lihat nilainya itu terus meningkat daripada nilai awalnya. Ketika terdapat perubahan input pada nilai konstan dalam sistem, maka konstanta akhirnya itu akan berubah menjadi Y tak hingga sama dengan KA pada respon yang stabil. Next. Lalu selanjutnya adalah kita membahas mengenai fraksi kesalahan dari sinyal output. Nah, persamaan dari fraksi kesalahan terhadap sinyal output itu bisa kita tuliskan sebagai yang tertera pada slide itu ya. Dan
persamaan ini itu bisa kita plotkan pada grafik yang di slide sebelah kanan itu. Nah, pada grafik tersebut menunjukkan respon waktu sistem orde pertama itu terhadap masukan step function berupa fraksi kesalahan. Jadi di sini tuh sinyal input step functionnya itu berupa fraksi kesalahan. Lalu kita dapat melihat pada grafik tersebut bahwa fraksi errornya itu akan terus menurun dari 1 dan akan mendekati 0 seiring dengan peningkatan T per tau-nya. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa ketika T atau ketika fraksi kesalahannya ini sama dengan 1, itu berarti mengindikasikan keluaran dari sistem pengukuran itu adalah 100% error. Kenapa 100% error? Karena sistemnya itu tidak memberikan respons sama sekali terhadap perubahan input. Dari grafik tersebut pula kita juga dapat mengetahui bahwa interval waktu yang semakin meningkat akan membuat sistem ini mampu untuk merespon dengan diikuti penurunan nilai errornya. Maksudnya error yang dihasilkan itu akan semakin kecil. Next. Nah, untuk ringkasan nilai dalam bentuk persen, untuk respon yang diberikan dengan kesalahan yang terbentuk, kesalahan fraksi yang terbentuk sebagai fungsi T sama dengan T per tau itu dapat dilihat pada tabel yang sebelah kanan. Ambil contoh saja ketika T per tau-nya itu bernilai 0, maka sistemnya itu akan merespon 0% atau tidak ada respon sama sekali, sehingga menghasilkan error fraction sebesar 1 dan dapat disimpulkan bahwa sistem ini berada dalam kesalahan 100% atau errornya itu 100%. Next. Nah, sebelum-sebelumnya saya banyak menyebutkan mengenai tau. Apa sih itu? Jadi tau ini adalah sebuah konstanta waktu. Saya juga sudah menyebutkan sebelumnya. Lalu pertanyaan sekarang, bagaimana kita dapat menentukan nilai dari tau itu sendiri? Nah, kita dapat mencari konstanta waktu ini dengan merekam respon sistem terhadap input step function yang besarannya itu sudah diketahui. Dalam prakteknya, cara yang terbaik yaitu dengan merekam respon dari waktunya itu 0 sampai tercapai respon yang stabil. Dan kemudian data dari rekamannya itu bisa kita plotkan sebagai error fraction versus time, versus waktu pada koordinat semilog yang tertera pada gambar di slide yang sebelah kiri itu. Nah, dari nilai tau itu sendiri, nilai tau itu dapat kita ketahui dengan rumus ln T sama dengan 2,3 log T sama dengan min 1 per tau T, di mana dapat kita lihat pada persamaan di atas itu mirip dengan persamaan linear, yaitu Y sama dengan MX plus B. Nah, di sini yang mengandung variabel tau-nya itu dimisalkan sebagai variabel M, yang mana variabel M ini berarti M itu sama dengan min 1 per tau. Nah, dari variabel ini, dari M sama dengan 1 per tau itu kita bisa mencari nilai tau-nya. Next. Ya, selanjutnya dilanjutkan teman saya. Yang selanjutnya yaitu simple periodic. Bud, lanjut Bud. Baik, selanjutnya adalah simple periodic function itu dari sistem zero order pertama, yaitu pertama pertimbangan sistem pengukuran order pertama yang inputnya berupa fungsi periodik sederhana. Untuk T lebih dari sama dengan 0 pangkat plus tau Y plus Y sama dengan KA sin omega T. Solusi untuk persamaan diferensial ini menghasilkan sinyal keluaran sistem pengukuran yaitu YT sesuai pada persamaan pada slide tersebut, di mana YT sama dengan JE pangkat sin seperti plus B omega sin dalam kurung omega T plus B dengan B omega sama dengan KA per akar 1 plus dalam kurung omega tau kuadrat. Untuk B omeganya sama dengan min tan pangkat min 1 dalam kurung omega tau. Untuk sistem order pertama yang dikenai input periodik sederhana, rasio besarnya adalah M omega sama dengan B per KA atau sama dengan 1 akar 1 plus omega tau kuadrat. Tentuan respon frekuensi respon sistem pengukuran ditemukan oleh kalibrasi dinamis. Berikut merupakan grafiknya. Selanjutnya merupakan second order system yang dijelaskan.
Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk membahas mengenai second order system atau sistem order 2. Nah, sistem order 2 ini merupakan suatu sistem yang dimodelkan dengan persamaan diferensial order 2. Contoh instrumennya apa saja? Ada akselerometer dan juga transducer tekanan, termasuk mikrofon dan juga pengeras suara. Secara umum, sistem pengukuran order 2 yang dikenai input bermacam-macam, FT dapat dijelaskan dengan persamaan bentuk pada persamaan 3.12, di mana A0, A1 dan A2 merupakan parameter fisik yang digunakan untuk menggambarkan sistem, dan dengan Y double dot sama dengan D kuadrat Y per DT kuadrat, maka persamaan dapat ditulis ulang menjadi persamaan 3.13 pada slide, di mana omega N sama dengan akar A0 per A2, yaitu frekuensi alami sistem, dan zeta merupakan A1 per 2 akar A0 dikali dengan A2, yang merupakan rasio peredaman sistem. Next. Nah, solusi homogen untuk persamaan sebelumnya, persamaan 3.13, itu bentuknya tergantung pada akar persamaan karakteristik persamaan 3.13, di mana 1 per omega kuadrat N dikali lambda kuadrat ditambah dengan 2 zeta per omega N lambda ditambah 1 sama dengan 0. Nah, persamaan kuadrat ini memiliki dua akar, yaitu lambda 12 sama dengan minus zeta kali omega N plus minus omega N dikali akar zeta kuadrat min 1. Next. Nah, di sini terdapat tabel sifat sistem dan juga lokasi pol berdasarkan nilai damping rasio. Jika damping rasio berada di antara 0 sampai dengan 1, atau 0 sampai dengan kurang dari 1, itu sifat sistemnya yaitu underdamped, di mana respon stepnya ini sistem menuju ke keadaan mantap dengan berosilasi, di mana amplitude osilasi terhadap waktu perlahan mengecil dan akhirnya menuju 0. Nah, untuk zeta itu lebih dari 1, sifat sistemnya dapat disebut dengan overdamped, di mana sistem ini menuju keadaan mantap tanpa osilasi atau fungsi eksponensial. Nah, apabila damping rasionya atau zeta sama dengan 1, sifat sistemnya adalah critically damped. Sistem ini menuju keadaan mantap secepat mungkin tanpa osilasi. Nah, untuk lokasi pol itu dapat dilihat pada tabel berikut. Next. Nah, berikutnya adalah step function input of second order system. Nah, tujuan dari step function input ini apa sih? Jadi tujuannya itu untuk menentukan perilaku umum dan juga kecepatan di mana sistem akan merespon perubahan input. Nah, respon sistem pengukuran order 2 terhadap fungsi langkah ditemukan dari solusi persamaan 3.13 atau persamaan yang sebelumnya di materi second order system, dengan FT sama dengan AUT menjadi persamaan di bawah ini dengan 3 kondisi, yaitu underdamped, overdamped, dan juga critically damped. Next. Nah, untuk plotting dari fungsi yang sebelumnya pada persamaan sebelumnya itu dapat dilihat pada gambar di sini, di mana KA di situ merupakan settling time atau ukuran perkiraan waktu untuk mencapai kestabilan tanggapan. Next. Nah, untuk sistem underdamped, respon transient berosilasi terhadap nilai tunak dan terjadi dengan periode TD sama dengan 2pi per omega D sama dengan 1 per FD, di mana omega D merupakan omega N dikali akar 1 min zeta kuadrat, di mana omega D ini disebut dengan frekuensi dering. Dalam instrumen, perilaku osilasi ini disebut dengan dering. Fenomena dering dan juga frekuensi dering terkait adalah properti dari sistem pengukuran dan tidak tergantung pada sinyal input. Dan ini merupakan frekuensi osilasi bebas dari sistem yang dipindahkan dari keseimbangannya. Next. Untuk penentuan frekuensi dering dan juga waktu naik turun, serta penentuan frekuensi alami dan juga rasio redaman akan saya jelaskan pada slide ini. Untuk penentuan frekuensi dering dan juga waktu naik turun, penentuan eksperimental frekuensi dering yang terkait dengan sistem underdamped dilakukan dengan menerapkan input langkah ke sistem pengukuran order kedua dan merekam respon dengan waktu. Kalibrasi jenis ini juga menghasilkan informasi mengenai waktu respon konstan dari sistem yang meliputi waktu naik dan juga turun. Biasanya sistem pengukuran yang cocok
untuk pengukuran sinyal dinamis ini memiliki spesifikasi yang mencakup waktu naik dan waktu penyelesaian 90%. Sedangkan untuk penentuan frekuensi alami dan rasio peredaman, dari respon sistem di bawah redaman ke uji fungsi langkah, nilai rasio redaman dan frekuensi alami dapat diekstraksi dari gambar 3.14 atau gambar plotting yang tadi. Kita melihat bahwa dengan membunyikan amplitude menyeluruh secara logaritmik terhadap waktu menuju nilai keadaan tunak, biarkan Y max mewakili amplitude puncak yang terjadi pada setiap siklus. Kemudian untuk dua amplitude puncak yang pertama berurutan Y1 sama dengan Y max 1 dikurangi dengan Y tak hingga, dan Y2 sama dengan Y max 2 dikurangi Y tak hingga. Next. Sehingga rasio redaman dapat dirumuskan sebagai 1 per akar 1 plus 2pi dibagi dengan len Y1 per Y2 dikuadratkan. Next. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk materi selanjutnya yaitu simple periodic function input. Ada second order system. Rumusnya dituliskan sebagai berikut. Oke, lanjut. Dengan amplitude atau BW kemudian membandingkan dengan rumus sebelumnya. Didapat amplitude steady respon dari second order system yang dikenakan input sinusoidal bergantung pada W. Jadi amplitude dari sinyal keluar bergantung pada frekuensi. Umumnya kita mendefinisikan magnitude rasio atau MB sebagai berikut. Rumusnya di bawahnya. Selanjutnya, untuk pengukuran sistem yang ideal, magnitude rasio harus sama dengan 1 dan pergeseran fase akan 0 pada setiap nilai frekuensi yang diatur. Yang diukur. Selanjutnya sistem karakteristik. Oke. Rumusnya yaitu WR sama dengan WP WN akar 1 dikurangi 2 I kuadrat. Frekuensi resonansi adalah properti dari sistem pengukuran. Resonansi dipicu oleh periode input sinyal frekuensi resonansional menghasilkan nilai MW lebih dari 1 dan bergeseran fase yang cukup besar. Resonansi memiliki sifat sangat nonlinear dan menghasilkan distorsi dari sinyal. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi berikutnya yaitu mengenai transfer function atau fungsi transfer. Next. Dengan transformasi Laplace sinyal output terhadap sinyal input dengan asumsi semua kondisi awal sama dengan 0. Nah, untuk persamaannya dapat dilihat di bawah, yaitu GS sama dengan YS per US, di mana YS di sini merupakan output dan US di sini merupakan input, sama dengan L akar YT per L akar L dikali YT per L dikali UT, di mana kondisi awal semuanya adalah 0, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Next. Nah, persamaan diferensial suatu sistem yang menghubungkan output dan output dapat dilihat pada persamaan paling atas. Nah, kemudian transformasi Laplace terhadap output dan input persamaan di atas dengan kondisi awal sama dengan 0, yaitu GS sama dengan L kurung buka YT per L kurung buka UT. Fungsi transfernya menjadi GS sama dengan YS per US sama dengan BM S pangkat M ditambah dengan BM-1 kali S pangkat M-1 ditambah seterusnya sampai B1S ditambah B0 per AN S pangkat N ditambah AN-1 kali S pangkat N-1 dan seterusnya sampai A0. Next. Nah, sifat-sifat fungsi transfer ada berikut ini ada sifat-sifat fungsi transfer. Jadi fungsi transfer ini merupakan model matematik yang mengekspresikan persamaan diferensial yang menghubungkan variabel output terhadap variabel input. Fungsi transfer ini merupakan properti dari sistem itu sendiri dan tidak bergantung pada input atau fungsi penggerak.
Fungsi transfer juga memiliki besaran yang diperlukan untuk menghubungkan input dan output, tetapi tidak memberikan informasi tentang struktur fisik dari suatu sistem. Fungsi transfer dapat sama atau identik dari bentuk fisik yang berbeda. Nah, jika fungsi transfer sistem diketahui, output atau respon dapat dipelajari dari berbagai input yang diberikan. Fungsi transfer memberikan deskripsi menyeluruh mengenai karakteristik dinamik suatu sistem. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya fase linearity. Sistem dengan rasio redaman mendekati 0,7 akan memiliki rentang frekuensi terluas, yaitu MB tetap atau mendekati 1. Pada dasarnya, rentang frekuensi ini mengalami pergeseran fase bervariasi secara linear dengan frekuensi. Pergeseran fase non-linear disertai dengan distorsi yang signifikan dalam bentuk gelombang sinyal output. Distorsi mengacu pada perubahan penting dan dalam bentuk gelombang dari aslinya, yang bertentangan dengan adanya perubahan amplitude atau fase relatif menggeser untuk meminimalkan distorsi. Banyak sistem pengukuran dirancang dengan 0,6 atau 0,8. Distorsi sinyal dapat diilustrasikan dengan mempertimbangkan bentuk gelombang kompleks tertentu yang diwakili dengan fungsi umum atau UT. Rumusnya sendiri yaitu UT sama dengan sigma batas atas tak hingga batas bawah 1 sin n omega t sama dengan sin omega t plus sin 2 omega t dan seterusnya. Apabila selama pengukuran bergeser fasa dari sinyal ini menghasilkan pergeseran fasa yang berbanding lurus dengan frekuensi, yaitu sinyal terukur Vt, dapat dirumuskan sebagai persamaan berikut, yaitu Vt sama dengan sin omega t min flux plus sin omega t min 2 flux dan seterusnya. Yang terakhir yaitu dirumuskan dengan theta sama dengan omega t min flux. Fase linearity atau persamaan di atas dapat ditulis dengan sebagai berikut. Vt sama dengan sin theta plus sin 2 theta dan seterusnya jika melihat bahwa Vt ekuivalen dengan sinyal aslinya yaitu UT. Jika pergeseran fasa tidak berkaitan secara linear dengan frekuensi, hal ini tidak akan terjadi. Materi selanjutnya multiple function input. Multiple function input itu ketika menggunakan model linear, prinsip superposisi sistem linear berlaku dalam persamaan ini. Prinsip superposisi menyatakan bahwa kombinasi linear dari sistem input diterapkan ke sistem pengukuran linear yang menghasilkan sebuah sinyal output karena respon transfer tidak berpengaruh oleh fungsi input. Kita dapat fokus pada steady respon, yaitu Ft sama dengan A0 plus sigma batas atas tak hingga batas bawah K sama dengan 1 HK sin omega K kali T. Rumus selanjutnya yaitu diturunkan Y steady T sama dengan KA0 plus sigma batas atas tak hingga batas bawah K sama dengan 1 kali B kali omega K kali sin omega K T plus flux omega K. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, lalu masuk ke subbab 7 yang membahas tentang coupled system. Konsep ini diilustrasikan dengan mempertimbangkan sensor orde pertama yang dapat dihubungkan ke perangkat keluaran orde kedua. Misalnya sensor suhu ke transducer yang dihubungkan dengan perekam. Misal input ke sensor adalah bentuk gelombang periodik sederhana F1T sama dengan A sin omega T. Transducer merespon dengan sinyal keluaran yang dirumuskan sebagai rumus bawah tersebut. Subscript T mengacu pada transducer, namun sinyal keluaran transducer sekarang menjadi sinyal masukan F2T sama dengan Y1 ke perangkat perekam orde kedua. Output dari orde kedua perangkat YZT akan menjadi respon orde kedua yang sesuai untuk input F2T sama dengan YT.
Lalu subscript di mana zeta mengacu pada perekam grafik dan YHT adalah respon sementara. Sinyal output ditampilkan pada perekam. YZT adalah respon sistem pengukuran terhadap sinyal input asli untuk transducer. Lalu F2T sama dengan asin omega T. Amplitudo tetap dari sinyal keluaran perekam adalah produk dari sensitivitas statis dan rasio besaran dari sistem orde pertama dan kedua. Pergeseran fase merupakan jumlah dari pergeseran fase dari dua sistem. Lalu pertimbangan representasi skematik pada gambar di samping yang menggambarkan sistem pengukuran yang terdiri dari H perangkat yang saling berhubungan. Setiap perangkat dijelaskan oleh model sistem linear dan NS fungsi alih keseluruhan dari sistem gabungan. Lalu GS merupakan produk dari fungsi alih dari masing-masing perangkat individu, sehingga dapat dituliskan sebagai persamaan berikut. Lalu dapat diketahui rasio besaran sistem keseluruhannya dengan persamaan M omega sama dengan M1 omega, M2 omega, dan seterusnya hingga MH omega. Lalu pergeseran fase pada sistem secara keseluruhan dirumuskan sebagai flux omega sama dengan flux 1 omega plus flux 2 omega, dan seterusnya hingga flux H omega. Dan mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.